melanjutkan proses belajar. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai dalam proses belajar mengajar. Nanti ikuti kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami di pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur membilang banyak terima kasih. Engkau baik, sangat baik bagi kehidupan kami. Selaku siswa bahkan guru, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami akan melaksanakan proses belajar mengajar. Tuhan Yesus berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal sehat bagi kami selaku guru bahkan siswa, untuk kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, dan kami bersyukur atas semua kebaikan. Semua yang siap belajar sama-sama kita katakan amin. Masih dalam sikap berdiri, kita semangat dulu. Tepuk fokus. 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekali lagi Ibu bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi Ibu bertanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Tentang produksi. Semua pastikan semua membawa kitab ya. Materi kita di hari ini adalah talentaku bagi bangsa dan negara. Materi kita hari ini adalah talentaku bagi bangsa dan negara. Ayat referensi Alkitab yang mendukung terdapat di dalam kitab Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Ibu memberikan tema kita di hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang apa itu talenta? Seringkali kita mendengar tentang kata talenta, tetapi kita terkadang belum memahami apa itu arti kata dari talenta. Ada yang paham tentang kata talenta? Silakan angkat tangan dan menjawab. Ibu, salah satunya seperti kemampuan pada diri seorang penyanyi. Iya, tepuk tangan dulu. Kemampuan, ada lagi? Ada Ibu, karunia. Iya, karunia. Ada lagi? Ada Ibu, Iya. karakter yang sudah dimiliki sejak awal kehidupan. Iya. Dari 3 jawaban yang kalian jawab ini semua benar, tidak ada yang salah. Tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Apa itu talenta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta ialah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat yang berupa kemampuan, sifat, atau karakter yang sudah dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir. Nah, terkadang kita sebagai manusia kita lupa tentang apa itu talenta, kemampuan yang kita miliki. Padahal itu Tuhan sudah berikan buat kita dan kita sudah bawa itu sejak pertama kali kita lahir. Sehingga talenta itu kita bawa sampai sekarang kalian sudah ada di bangku pendidikan kelas 12 SMA Negeri 8 Makbon. Nah, itu sesuatu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan dari kita mempelajari talenta. Nah, yang pertama, pembawaan sejak lahir ini berarti talenta adalah sesuatu yang sudah melekat. Yang tadi baru saja Ibu sampaikan, sesuatu
dari bakat yang mengacu pada kemampuan atau kepandaian seseorang. Nah, Ibu tambahkan sedikit lagi kepada kita bahwa talenta kita, dia akan tinggal diam dan dia tidak akan berguna apa-apa ketika kita tidak menggunakannya. Ibarat kata, contoh seperti parang. Di rumah kita memiliki parang, tetapi kalau kita tidak mengasahnya dengan baik, maka parang itu tidak akan berguna. Kita mau tebang pohon tidak akan berguna, kita mau potong kelapa tidak berguna, apalagi kelapa tua. Kalau kita potong parang tidak tancap, dia akan kembali lagi, pancung balik lagi karena kita punya testa dan lain sebagainya. Sama pula dengan talenta yang ada pada diri kita yang kita bawa sejak lahir. Kalau kita tidak berulang kali berlatih, kita tidak berulang kali memberikan diri kita untuk mengikut serta dalam kegiatan ini dan itu, maka talenta kita akan tersimpan dengan sendirinya. Lalu tidak akan berguna bagi diri sendiri dan juga tidak akan berguna bagi keluarga, orang tua, papa, mama, dan juga bagi bangsa dan negara. Nah, ayat referensi yang Ibu bagikan buat kita adalah terdapat di kitab Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Nah, mari kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama di kitab Matius. Kita akan baca secara bergiliran, bergantian. Dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita kalau semua sudah dapat katakan amin. Supaya kita akan baca secara bergantian. Mungkin ayat 1, 2, ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai seterusnya sampai kepada ayat 30. Perumpamaan tentang talenta ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Iya. Tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. 8-30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan bertagih. Terima kasih. Dari sejauh pembacaan kita tadi itu yang disebut pandangan Alkitab. Talenta menurut pandangan Alkitab. Terdapat di dalam kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang baru saja kalian membaca sampai selesai. Nah, berarti pandangan tentang Alkitab berbicara tentang talenta yang kita sudah bawa sejak lahir, bukan hanya saja keberanian, bakat, tetapi lebih kepada konsep untuk kita bertanggung jawab. Tadi kita melihat bacaan dari ayat 14 sampai 30 menunjukkan bagaimana kita harus bertanggung
yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tadi kita dengar di situ ada 3 orang hamba. Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka. Hamba yang pertama mendapat berapa talenta? 5. Jawab yang kuat. Hamba yang pertama mendapat berapa talenta? 5. Jawab yang kuat, sekali lagi yang kuat. Hamba yang pertama mendapat berapa talenta? 5 talenta. Hamba yang kedua mendapat berapa talenta? 2 talenta. Hamba yang ketiga mendapat berapa talenta? 1 talenta. Nah, Tuhan menggambarkan bahwa menurut ajaran kita sebagai orang Nasrani, di tafsirannya seperti begini, Tuhan ibarat seperti Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada kita yang kita sudah bawa sejak lahir. Nah, talenta yang kita bawa sejak lahir ini kita diumpamakan seperti 3 orang hamba tadi. Yang pertama dipercayakan 5 talenta, yang kedua dipercayakan berapa talenta? 2 talenta. Yang hamba ketiga dipercayakan berapa talenta? 1 talenta. Dan tadi kita baca Alkitab. Dari pandangan Alkitab tadi kita membaca di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30, di situ menjelaskan bahwa hamba yang pertama dia bertanggung jawab atas talenta yang diberikan. Dengan dia mengelola talenta itu dan mendapatkan hasil. Hamba yang kedua pun demikian, dia bertanggung jawab atas talenta yang diberikan Tuhannya kepada dia, dan dia mengerjakan, mengelola talenta itu dan berhasil. Sedangkan kita baca di yang hamba yang ketiga, dia merasa takut, gugup, panik, lalu dia membawa talentanya ke sana, dia kubur. Berarti berguna atau tidak? Tidak. Sangat tidak berguna. Nah, itu contoh sehari-hari dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mengandalkan bahwa Tuhan ada di dalam kita, sehingga Tuhan memberikan talenta itu kita bawa sejak lahir. Jadi ketika kita nanti disuruh, contoh tadi kita baru selesai acara pelantikan Pegeria, Ranting Kabupaten Makbon, Distrik Makbon, maaf. Nah, di situ salah seorang dari kita dipercayakan seperti tadi Amelia baru. Amelia disuruh untuk mengambil bendera merah putih. Lalu Ame tidak berkata begini, aduh ibu jangan saya, aduh ibu kepsek yang sana sudah. Tapi Ame dengan spontan, siap ibu, saya akan melaksanakan. Itu yang dituntut dan yang dicontohi dari hamba yang pertama. Talenta 5 sekali, berarti pekerjaan 5 yang harus dia kerjakan dalam 1 kali itu. Tetapi dia tidak berkata seperti hamba yang ketiga, tetapi dia dengan paling bahasa hari-hari seperti tadi kita mencontohi Amin, siap dilaksanakan. Sehingga hamba yang pertama melaksanakan dan mengumpulkan hasil yang begitu banyak. Begitu pula hamba yang kedua. Dan hamba yang ketiga karena panik, dia bawa pergi mengubur talentanya. Padahal sudah talenta itu dikasih cuma-cuma, bukan dibeli. Dikasih cuma-cuma gratis dari Tuhan Allah sejak kita lahir. Sekarang ibu tanya, kalian mau pergi sekolah, ada biaya yang keluar atau tidak? Selama ini ada biaya yang keluar atau tidak? Ada. Tentunya ada. Waktu itu, tenaga, pikiran, keuangan. Setiap hari kamu ke sekolah jajan nggak? Jajan loh. Kalau tidak jajan, tidak buat untuk belajar kan? Ya, itu yang disebut tenaga, waktu, pikiran, keuangan pun kita keluarkan. Tetapi talenta yang Tuhan kasih untuk kita bawa sejak lahir, kita terima dengan cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur atas talenta, pemberian, karunia yang Tuhan berikan
lewat talenta itu yang kita bawa sejak lahir. Sehingga kita harus, yang dituntut tadi adalah harus bertanggung jawab. Sehingga ketika kita bertanggung jawab, maka talenta itu berguna bagi diri sendiri, orang tua yang sudah susah payah menunjang kita dalam sekolah, dan juga kita berguna bagi bangsa dan negara. Jadi ketika kita ditunjuk, jangan merasa tidak berguna. Ingat, ketika kita ditunjuk, jangan merasa tidak berguna. Marilah kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Semua orang belajar. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memberikan diri kita untuk tidak bisa, tetapi harus kita bisa. Oke, Ibu menjelaskan materi kita sampai di sini. Waktunya Ibu persilakan buat kalian. Mungkin ada yang mau bertanya di sepanjang materi ini, atau mungkin Ibu terlalu cepat Ibu menjelaskan, atau Ibu tadi sepanjang Ibu menjelaskan saya kurang paham di sini. Silakan angkat tangan dan bertanya. Dari sambil memikir-mikirkan apa yang kalian mau bertanya kepada Ibu, Ibu tambahkan sedikit. Jadi singkatnya adalah, dalam pengajaran agama Kristen, talenta bukan hanya tentang keberanian, bakat, tetapi lebih fokus pada konsep bertanggung jawab dan pengelolaan setiap anugerah yang diberikan Tuhan, terutama yaitu lewat talenta kita. Sehingga itu berguna bagi diri sendiri. Nah, kenapa Ibu bilang demikian? Karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada respon kita seperti apa. Kalau respon kita baik, Tuhan juga respon baik dan memberikan masa depan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jadi masa depan itu ada di tangan Tuhan, tetapi kembali kepada respon kita, bagaimana kita seperti hamba yang pertama tadi. Sehingga 5 talenta sekali, tapi dia mengelola itu dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Nah, sama pula dengan kita datang sekolah, gunakan waktu dengan baik. Waktu kita belajarlah dengan baik. Waktu kita saat istirahat, istirahatlah dengan baik. Waktu kita makan, gunakanlah itu dengan baik, supaya menunjang kehidupan kita, fisik kita, cara berpikir kita, sehingga itu terlaksanalah apa yang kita inginkan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Dari penjelasan Ibu tentang talenta bagi bangsa dan negara, pandangan Alkitab, yaitu tadi kita sudah jelaskan dari menurut Kamus Bahasa Indonesia, talenta adalah pembawaan sejak lahir atau bakat yang berubah kemampuan atau sifat karakter yang sudah kita miliki dan kita bawa sejak lahir. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Amin. Ya, Ibu tidak ada pertanyaan karena materi yang Ibu jelaskan sudah cukup jelas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya, silakan. Ibu tidak ada pertanyaan, tapi materi yang Ibu jelaskan mengingatkan saya bahwa di dalam diri saya sendiri sudah ada talenta yang Tuhan berikan, dan saya menggunakan talenta itu dengan niat dan keinginan yang saya punya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat dia.
Silakan. Ada lagi? Oke. Jadi dengan materi tadi luar biasa jawaban kalian menjelaskan bahwa kalian sudah memahami bahwa ada begitu banyak talenta dalam diri kalian. Ibu juga. Dengan mempelajari ini kita semua belajar dan kita mengetahui bahwa di dalam diri kita banyak talenta yang Tuhan kasih dan itu kita bawa sejak lahir. Dan ibu mau bertanya, apakah itu kita beli atau gratis? Gratis. Diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Allah sejak kita lahir. Tinggal bagaimana kita mengelola itu dengan baik seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Sedangkan jangan kita mencontohi hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga bagaimana dengan talentanya? Dia mengukur dalam talentanya dan kekurangannya. Kenapa dia mengukurkannya? Dia merasa takut. Baik, itu baik. Tepuk tangan dulu. Dia merasa gugup, merasa takut. Dengan kata lain, dia takut bersaing yang sehat. Tepuk tangan dulu. Dengan kata lain, dia takut bersaing yang sehat. Jadi kesimpulannya tadi Ibu sampaikan lagi bahwa talenta kita sudah bawa sejak lahir. Oleh sebab itu kita gunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Dan yang berikut bersaing yang sehat. Sampai di sini sudah tidak ada yang bertanya. Ibu akan bagikan kita diskusi dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1. Tolong tulis nama-nama kelompok yang ada biar nanti diserahkan ke Ibu. Ayo silakan. Ame dan teman-temannya kelompok 2. Siona dan teman-teman kelompok 3. Ibu ulang pertanyaan pertama. Menganalisis apa yang dilakukan oleh hamba 1 dan 2 tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apa tindakan dari hamba pertama dan hamba kedua? Ibu ulang pertanyaan pertama. Apa tindakan dari hamba pertama dan hamba kedua? Serta berikan kesimpulan singkat. Sudah ya? Kelompok 2. Menganalisis apa yang dilakukan oleh hamba ketiga tentang talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Apa tindakan dan hasil dari hamba ketiga? Ibu ulang pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Apa tindakan dan hasil dari hamba ketiga serta berikan kesimpulannya. Kelompok 3 siap? Pertanyaan pertama. Menganalisis apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan kembali berjumpa dengan ketiga hambanya. Kita berikan kesimpulannya. Sambil kalian diskusi dengan Ibu absen ya. Armendo, Amelia, Di sana pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah.
pulau indah, bertanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puput. Oke, waktu kita selesai. Kita mulai dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, Bu, persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Teman-teman, silakan. Soal atau pertanyaan ialah Suara berkuat ya. 1. Menganalisis apa yang dilakukan oleh hamba 1 dan 2 tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan kedua, apa tindakan dari hamba pertama dan kedua serta berikan kesimpulan singkat. Jawaban hamba pertama, tindakannya ialah segera pergi bekerja dan menggunakan talenta yang diberikan kepadanya dan berhasil melipat gandakannya menjadi 10 talenta. Hasilnya, ia setia dan bertanggung jawab dalam usaha kecil sehingga tuannya memberikan tanggung jawab yang lebih besar dan memuji kesetiaan serta usaha kerja kerasnya. Hamba kedua, tindakannya ialah ia juga melakukan hal yang sama seperti hamba yang pertama, yaitu bekerja dan mengembangkan talentanya sehingga ia berhasil mendapatkan keuntungan. Hasilnya, ia juga dipuji oleh tuannya karena telah menggunakan talenta yang diberikan dengan baik dan setia sehingga ia pun mendapat pujian dan upah sama seperti hamba pertama. Kesimpulannya, ada 3 hal pelajaran berharga yang kami dapatkan dari hamba ke-1 dan hamba kedua adalah kesetiaan dan kerja keras, 2 menggunakan talenta dengan baik, 3 tekun dan menjalani ujian dengan baik serta bertanggung jawab. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih presentasi yang begitu luar biasa. Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin teman-teman lain ada tanggapan? Ada. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Sambil duduk daripada kalian berdiri capek, silakan duduk. Ibu berikan waktu buat kelompok lain. Mungkin ada yang mau tanyakan tentang presentasi dari kelompok 1. Siap, Bu, terima kasih, sangat jelas. Kelompok 2. Siap, Bu, terima kasih, sangat jelas. Iya, kita berikan nafas dulu. Mari kita berikan waktu lagi buat kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan kesempatan diberikan untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan baca hasil diskusi kami kepada teman kami yang menjabat, persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi soal yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang pertama tentang menganalisis apa yang dilakukan oleh hamba ketiga tentang talenta yang diberikan kepada tuannya kepadanya. Jadi tindakannya ialah menerima 1 talenta dari tuannya, tetapi karena takut ia pergi dan menggali lubang di tanah untuk menyembunyikan uang tuannya. Dan yang kedua, soal yang kedua, apa tindakan dan hasil dari hamba ketiga serta berikan kesimpulannya. Jadi tindakannya ialah
mengukur talenta, menunjukkan kegagalannya untuk mengembangkan potensi yang dipercayakan atau diberikan oleh tuannya. Jadi kesimpulan kami tentang hamba ketiga ini ialah ada dua hal pelajaran berharga yang kami dapat dari hamba ketiga dan tidak patut dicontohi adalah yang pertama ketakutan dan kemalasan, dan yang kedua kegagalan dan tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, Ibu persilakan. Kita berikan aplaus. Kita pindah lagi di kelompok 3. Waktu dan kesempatan diberikan buat kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mencatat hasil diskusi kami. Ya baik, terima kasih. Soal yang diberikan menganalisis apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan kembali berjumpa dengan ketiga hambanya. Tindakannya pertama, ketika sang Tuhan kembali, maka ia meminta pertanggungjawaban dari ketiga hambanya terkait talenta yang dipercayakan. Soal nomor 2, apa tindakan dan hasil ketika Tuhan kembali dan berjumpa dengan ketiga hambanya serta berikan kesimpulannya. Tindakan kedua, Tuhan mendapatkan hamba ketika menyembunyikan talenta yang diterimanya di dalam tanah, maka Tuhan menyebutnya hamba yang jahat dan malas. Hasil hamba ketiga dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap karena dianggap tidak berguna. Kesimpulannya, jika kita dipercayakan Tuhan untuk hidup dan bernapas dan memiliki talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka baiklah kita gunakan itu dengan baik dan jadi saluran berkat untuk diri sendiri, orang tua, dan negara. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak. Silakan duduk kembali. Dari presentasi yang sangat luar biasa, jawaban-jawaban dari kalian yang sangat luar biasa, Ibu mau sampaikan dan Ibu tambahkan di sini adalah perumpamaan talenta yang diberikan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini mengajarkan kita bahwa setiap kita harus menggunakan dan mengembangkan talenta serta potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dengan tidak menyia-nyiakannya. Tetapi marilah kita menggunakan itu dengan baik dan bertanggung jawab demi kepentingan kemajuan diri sendiri, keluarga, terutama orang tua, papa, mama, saudara, bersaudara, dan yang lebih lagi banyak orang, yaitu bangsa dan negara. Ingat sekali lagi, jadi kesimpulannya adalah marilah perumpamaan ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjaga, kita menggunakan dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang kita bawa sejak lahir itu, serta potensi yang sudah diberikan kepada kita itu. Marilah kita gunakan itu dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya, sehingga itu berguna. Talenta atau potensi yang kita bawa sejak lahir itu berguna bagi diri sendiri, berguna bagi papa mama, berguna bagi banyak orang, tentunya bangsa dan negara. Nah, ketika itu kita tidak menyia-nyiakan dan kita menggunakan itu dengan baik, yang kembalinya yang senang adalah diri kita sendiri. Sampai di sini ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan sampaikan kepada kalian sebelum kita menutup kegiatan proses belajar kita di siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian bersyukur atas talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kalian?
karena dari teman, tidak karena dari siapapun, tetapi karena dari hati nurani, karena benar-benar merasakan bahwa di dalam diri kita ada talenta yang Tuhan kasih. Jadi pertanyaan kepada kalian yang pertama adalah, apakah kalian bersyukur atas talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kalian? Ya, silakan berdiri. Dari saya sangat bersyukur. Talenta ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus saya kembangkan sebaik-baiknya. Saya berusaha menggunakannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan memuliakan namanya dan terus bersyukur kepadanya. Amin. Tepuk tangan. Amin, amin. Ada lagi selain teman-teman? Dari jawaban kalian, Ibu tarik kesimpulan bahwa kalian sudah memahami bahwa ada sumber daya yang luar biasa dalam diri kalian. Ibu percaya bahwa ke depan Ibu akan bertemu dengan orang-orang hebat yang hari ini Ibu jumpa. Di esok hari ke depan juga Ibu akan bertemu dengan orang yang sama dengan status yang berbeda. Amin. Jadi orang-orang yang sukses. Sebelum kita menutup kegiatan kita di siang hari ini, Ibu jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu di hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahwa hidup ini adalah sementara Tuhan. Begitu Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang telah kami belajar dari Tuhan. Terima kasih atas talenta dan karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bantu kami untuk mengembangkan talenta itu dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu hingga kami masih ada sampai saat hari ini. Ya Tuhan, pembelajaran kami yang tadi kami belajar sangat jelas dan baik bagi kami ya Tuhan. Kiranya talenta itu bisa menjadi berkat bagi diri kami sendiri, orang tua dan juga bagi negara ini. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, berkati juga Bapak Ibu Guru yang bersama-sama dengan kami saat hari ini, dan juga teman-teman yang ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, berikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran yang berasal daripada Tuhan, Ibu kami. Jauhkanlah kami dari siksa mara bahaya kecelakaan maut yang datang menghampiri kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua. Berkatilah juga semua yang dilakukan berbuat Tuhan ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sona sungaimu yang deras. Berdiri.
Beri salam kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.